Dalam fisika, gaya dapat menyebabkan sebuah benda dengan massa berubah, baik dalam bentuk gerakan, arah, dan konstruksi geometris. Dengan kata lain, gaya dapat menyebabkan benda dengan massa untuk mengubah kecepatannya tertentu, termasuk pindah dari yang lain, atau mempercepat atau untuk merusak. Memiliki gaya besar dan arah sehingga merupakan besaran vektor satuan SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, dilambangkan dengan N. Gaya itu sendiri ditandai dengan simbol F. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan kecepatan pada saat perubahan momentum. Jika massa benda konstan, maka hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan yang bekerja pada objek dan arahnya juga sejalan dengan gaya. Konsep yang berkaitan dengan gaya meliputi drag yang mengurangi kecepatan, torsi yang menyebabkan perubahan kecepatan rotasi benda. Pengertian gaya. Pernahkah kamu mendorong meja? Pada saat kamu mendorong meja, kedua kakimu menginjak lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuhmu. Ini menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan meja ke depan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan gaya? Ini adalah contoh gambar anak-anak sedang bermain. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Contoh, gerakan dorongan adalah memukul bola pingpong, menutup pintu, dan menendang bola. Adapun contoh gerakan tarikan adalah menarik mobil-mobilan, membuka pintu, dan menarik gerobak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, adanya gravitasi bumi. Kamu tentu pernah melihat buah mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya. Jatuhnya buah mangga tersebut merupakan akibat adanya gaya tarik bumi yang disebut gravitasi. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Yang kedua, dorongan atau tarikan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Ember yang terikat dengan tali yang ada di sumur tidak dapat bergerak ke atas apabila tidak ditarik. Begitu pula mobil yang mogok akan bergerak apabila ada orang yang mendorongnya. Hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan mempengaruhi gerak benda. Macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan gaya dengan jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya, seperti gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek, yang merupakan beberapa gaya yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan menjadi beberapa, di antaranya adalah sebagai berikut. Gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. 3 contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. Karena terjadi sentuhan, maka gaya ini termasuk gaya sentuh. Kemudian yang kedua, gaya gesek antara dua benda. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena tersentuhnya dua permukaan benda.
Gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Dengan kata lain, gaya listrik terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. Gaya mempengaruhi gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak kejadian yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Berikut beberapa bentuk gaya yang dapat memengaruhi gerak benda. Yaitu gaya yang mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Antara lain sebagai berikut. 1. Meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau tarik. Kemudian yang kedua, timba yang ditarik dengan sebuah katrol yang bergerak. Jadi tanpa gaya tidak akan ada gerakan. Kemudian yang ketiga, saat bola ditendang berarti bola dikenai gaya. Akibatnya bola bergerak. Gaya yang mengenai bola adalah gaya otot, yaitu otot kaki. Pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia dalam mempelajari pesawat sederhana. Istilah dalam pesawat sederhana yang pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian yang kedua, titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Kemudian yang ketiga, titik kuasa. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama, pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Perhatikan gambar berikut. Keterangan F atau gaya kuasa satuannya Newton, W beban, LK lengan beban, LB lengan beban. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Pengungkit jenis 1.
Pengungkit jenis 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat jangkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. B. Pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis ketiga adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin andai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya akan semakin besar. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit loh, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu sebagai katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Yang kedua, katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak.